Banyak yang teman-teman mengatakan, saya nggak mungkin bisa kuliah. Tapi dengan adanya Basnas, kemudian teman-teman mustahik itu punya harapan, punya asa bahwa dia juga berhak untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, itu saya sering mendorong ke teman-teman Basnas, yuk kita bisa menjadi enabler, bisa menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin. Pakai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bincang Cita Zakat bersama saya Malik Wildan, dan ini udah episode menjelang ke-10, udah cukup banyak mulai dari episode 1 dan ini di season 1 ya. Masih kita berbincang-bincang tentang bintang tamu kita yang tentunya backgroundnya udah beda-beda nih. Mungkin sahabat Basnas TV udah ada yang ingat, ada yang mulai dari pedagang, ada yang juga komedian, ada juga penyanyi, ada yang content creator, dan masih banyak lagi. Tapi by the way, ini adalah pekan straight kita menghadirkan bintang tamu perempuan nih. Nah, kali ini siapa ya kira-kira ya? Karena kemarin udah ada Bu Susi selaku dia pedagang, lalu juga ada kemarin nama Aska, finalis Idol. Langsung aja kita sambut Bu Saidah Sakwan. Assalamualaikum. Copot dulu Bu, biasa pakai. Nah. Oh iya, harus copot ya. Apa kabar Bu Saidah? Alhamdulillah. Nah Bu, mungkin kan banyak orang-orang yang ingin tahu Bu ya, dan Ibu adalah orang yang sibuk. Langsung aja Bu, ke fakta bahwa sekarang kan perempuan atau wanita lah ya di Indonesia tuh udah jadi semacam sumber kekuatan sendiri. Betul kan? Nah, kalau bagi Bu Saidah sendiri, arti dari kesetaraan gender itu apa? Dan bagaimana Ibu memaknai peran penting wanita khususnya di realita kehidupan sosial nih? Karena Ibu kan pasti juga di rumah sibuk, tapi juga di sini pusing. Itu gimana Bu? Iya, Mas Wildan, ini menarik ya. Bicara soal peran dan posisi perempuan di Indonesia. Nah, kalau saya tuh berkeyakinan begini. Ada satu hadis ya yang mengatakan An-Nisa Amadul Bilad, bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Insoluhat saluhatul bilad. Jadi infasadatil mar'a fasadatil bilad. Jadi kalau perempuannya itu baik gitu ya, kondisinya dia civilizationnya baik, mempersiapkan anak-anaknya baik ya. Lingkungan keluarganya baik, maka ini akan membentuk struktur kenegaraan yang baik juga gitu. Nah, dari hadis ini bukan berarti kemudian tanggung jawab semua kalau jelek rusak itu urusannya, tanggung jawabnya perempuan, bukan itu. Tetapi Nabi mendudukkan bahwa peran perempuan itu adalah peletak dasar peradaban. Peletak dasar peradaban. Bagaimana satu keluarga itu kemudian bisa dibentuk baik gitu ya. Anak-anaknya soleh, berkualitas ya. Suaminya punya kompetensi yang baik. Ini kalau wilayah sosial kecil ini kemudian terbentuk secara baik, dipersiapkan oleh perempuan, maka akan membentuk komunitas yang baik. Kalau komunitas yang baik akan menegara ya, membentuk society yang lebih besar. Jadi sebuah struktur juga ya, akan Bu, ya? baik. Iya. Jadi sebenarnya bangunannya ya, bangunan terkecil yang dipersiapkan oleh para perempuan hebat ya, itu akan membentuk negara yang hebat. Saya memaknai itu dari hadis ini. Jadi sesungguhnya perempuan itu punya potensi untuk membangun peradaban terbaik untuk dunia ini gitu. Wow. Apa terlalu tinggi ya bahasanya? Enggak. Jadi kurang lebih mungkin maksudnya Bu Saidah adalah bahwa pondasi awal dari sebuah struktur kenegaraan yang bisa menjadi besar justru dimulai dari perempuan yang baik. Betul. Jadi perempuan yang bergerak di sektor-sektor terkecil yaitu keluarga. Jadi jangan dikira ibu-ibu yang tidak bekerja di ranah publik, yang hanya mendedikasikan diri ke ranah ibu rumah tangga mungkin ibu rumah tangga,
Itu bukan pekerjaan yang pekerjaan yang sangat mulia, Karena apa? Karena dia menurunkan segala egonya, ya, untuk kepentingan keluarganya. Dan itu perjuangan loh, itu perjuangan. Karena saya juga pernah mengalami itu. Saya lama di dunia publik gitu ya. Kemudian ada jeda, ada waktu saya memang mengambil peran, saya ingin menjadi ibu rumah tangga, gitu. Dan itu tidak gampang ternyata. Lebih gampang saya mengurus membuat undang-undang. Saya saya ketika saya jadi DPR itu ya, ketika saya harus rapat sampai jam 11 malam dengan perut saya 11 bulan 9 bulan mengandung, itu nggak ada problem tetapi ketika sudah di dunia domestik, itu ngurus anak, istri, ngurus bayar listriknya bagaimana mempersiapkan makanan anak-anak. Itu justru yang menurut saya itu pekerjaan yang maha dahsyat buat kita perempuan sesungguhnya. Jadi, maka saya apresiat betul dengan teman-teman para perempuan yang berjuang untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Ya, itu saya tuh salut betul. Jadi mungkin kalau kata Bu Saidah ini Bu Saidah lebih mudah mengurus undang-undang dibanding mengurus dapur ya, Bu. Betul. dan itu pengalaman saya betul. Saya pernah gimana tuh, Bu? Ya, saya pernah menjadi anggota DPR ya. Saya pernah menjadi pimpinan KPPU yang berhadapan dengan Bromo corah gitulah ya. Yang saya pernah menjadi penegak hukum. Dari semua peran yang saya alami, itu yang paling sulit buat saya adalah menjadi ibu rumah tangga. Oke, nah ini nyambung pertanyaan yang tadi nih, Bu. Jadi buat sahabat Basnas TV ya, mungkin juga sudah ngelihat dari acara-acara Bu Saidah ini paling cukup sering nongol lah di konten. Dan dibandingkan dengan beberapa pimpinan lainnya, cuma dia yang dipanggil ibu. Betul. Karena kebetulan ini Mas Wildan, ini nasib saya ya. Saya tuh selalu hidup menjadi kelompok minoritas. Jadi saya tuh sering ketika saya jadi DPR juga tidak banyak perempuan di sana. Ketika saya menjadi pimpinan KPPU juga hanya segelintir orang. Ketika menjadi pimpinan Basnas, saya malah lebih istimewa lagi karena saya satu-satunya perempuan di pimpinan. Nah, itu ini mungkin agak sedikit personal ya, Bu ya. Ibu Saidah sendiri kira-kira, Bu, ini kan udah berarti baru berjalan 1 tahun ya. Betul. Masa kepemimpinan yang baru ya. Gimana cara ibu sendiri, ini mungkin lebih sedikit personal, memisahkan profesionalitas ibu di kantor, di perusahaan ini, dengan rutinitas ibu ya untuk mengurus suami, mengurus anak, itu gimana, Bu? Ya kalau saya menempatkan ya manajemen waktu yang bisa kita kelola. Jadi di mana kita bisa mendudukkan bahwa kita ini waktu-waktunya mengurus kantor. Tetapi saya juga ketika apalagi masa pandemi ini waktu WFH ya, kebetulan suami juga di rumah terus. Dan saya bukan begini, sejak saya dulu walaupun saya menjadi anggota DPR ya, walaupun saya menjadi pimpinan, tapi kalau di rumah Mas Wildan, itu saya ya tetap bikin minum pagi, saya menyiapkan sarapan. Walaupun pada saat itu posisi saya secara politik, secara posisi pekerjaan, stratifikasi sosial ibu ya. Mungkin saya lebih tinggi daripada mungkin gaji saya itu mungkin berkali-kali lipat gajinya suami saya, mungkin berkali-kali lipat. Menarik. Tetapi saya tetap menghargai suami saya karena saya mencintai dia. Karena beliau adalah ayah dari anak-anak saya. Dan jadi namanya penghargaan ya, itu kan rasa cinta itu kan rasa kemanusiaan ya. Betul. Bahwa tidak ada stratifikasi. Jadi setinggi apapun strata sosial kita ya, tetapi kalau kita mencintai itu akhirnya kemudian kita menjadi setara. Gitu. Nah itu jadi namanya menghargai kemanusiaan itu penting karena disitulah letak kesetaraan. Kalau sudah setara, maka tidak ada eksploitasi. Orang kaya tidak mengeksploitasi orang miskin. Orang yang berkedudukan tinggi ya tidak mengeksploitasi dengan menggunakan kedudukannya.
Nah, ini yang sebenarnya yang disebut dengan keadilan. Jadi keadilan bukan hanya keadilan gender, sesungguhnya keadilan itulah esensi kemanusiaan. Jadi kalau kita memanusiakan manusia, maka kita harus ya memandang orang dengan setara. Wah, tepuk tangan. Jadi sebenarnya poinnya adalah bukan lagi kesetaraan gender, tapi memanusiakan manusia ya, Bu ya. Dan itu yang orang mungkin sekarang luput ya, bahwa terkadang justru kesetaraan gender itu lebih menjadi mengistimewakan, bukan memuliakan. Misalnya kayak nggak tahu ya, kayak misalnya ada parkiran perempuan gitu, atau gerbong perempuan. Itu kan sebenarnya ingin memberikan satu hak bahwa masih banyak perempuan di luar sana yang terkadang terancam keberadaannya. Tapi terkadang ada sebagian orang yang berpikir bahwa itu sebuah keistimewaan. Tapi ternyata kalau kita bisa melihat itu dari sudut pandang memuliakan manusia, mungkin itu adalah bagian dari langkah itu, Bu, atau gimana, Bu? Iya, kadang-kadang ada yang terlihat secara seolah-olah itu istimewa. Nah, iya, itu tapi gimana? Sesungguhnya itu adalah afirmasi. Jadi kan gini, kalau kita mau balapan gitu ya, itu kan startnya kan harus dalam satu titik garis ya. Tetapi kadang-kadang antara perempuan dan laki-laki karena struktur sosial, ya, struktur sosial yang diskriminatif, struktur sosial yang patriarkis, ya, yang sangat kelaki-lakian di dalam memandang apapun, gitu ya, yang mendudukkan otoritas laki-laki melebihi tadi kemanusiaan, ya. Nah, karena startingnya itu nggak sama, kalau disuruh balapan ya tetap aja perempuan tidak akan sama. Nah, afirmasi tadi ya, kebijakan-kebijakan afirmasi itu untuk membalance apa ini? Menyamakan titik start. Kalau titik startnya sama, itu kan kemudian ya kompetisi itu terjadi. Tapi kalau titik startnya nggak sama, ya udah pasti perempuan terdiskriminasi ya, dalam strukturnya juga. Jadi itu sebenarnya bukan apa tadi istilahnya Mas Wildan tuh mengistimewakan gitu. Keistimewaan bukan itu, tapi sebenarnya lebih kepada afirmasi. Oh, terima kasih Bu sudah diluruskan, karena banyak orang yang di luar sana mungkin kalau Bu Saidah main Twitter? Nah, saya bukan orang Twitter nih. Saya masih IG. Jadi kalau di Twitter tuh Bu banyak sering ribut tentang masalah feminisme. Betul, gitu. SJW feminisme yang lebih mengarahkan kepada mereka ingin diistimewakan, bukan disetarakan. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Nah, oke. Bu Saidah, hampir semua bintang tamu dari Bincang Cinta Zakat itu mengemukakan pendapatnya tentang berbagi. Kalau bagi Bu Saidah sendiri? Berbagi itu adalah esensi diri, ya. Karena dengan berbagi itu kita menambah keberkahan, ya, keberkahan buat diri kita. Karena sesungguhnya esensi kemanusiaan kita itu adalah memberi, ya. Esensi dari kemanusiaan kita itu di dalam diri kita, itu di dalam lubuk hati kita. Itu kalau kita ingin bisa memberi, itu ada spiritualitas ya. Spiritualitas di dalam diri kita. Sama dengan saya yang rasakan sekarang. Saya dulu pernah jadi anggota DPR. Saya dulu pernah menjadi pimpinan KPPU yang saya itu berhubungan dengan para penguasa lah ya, para penguasa kekayaan di negeri ini. Tapi kenapa sekarang posisi saya di Basnas justru membuat saya lebih karena saya bisa share dengan orang, kemudian saya bisa. Jadi esensi kemanusiaan kita itu kemudian kayak dieksplorasi gitu loh. Kayak dieksplorasi bahwa kenapa kok saya sekarang malah lebih nyaman, Bu, nyaman, lebih terasa di rumah ya, bahkan ya. Dan saya mungkin saya diajak sama teman-teman ya ketemu dengan kelompok rentan, saya ketemu itu kayak menambah spiritualitas tadi, bahwa harusnya kita lebih banyak memberi, harusnya kita bisa melakukan redistribusi kesejahteraan kepada yang lain. Kalau yang lain bisa sejahtera, maka kita ini akan membuat tatanan yang lebih baik. Itu membuat saya jadi terus tenang loh. Ketika di Basnas itu kan kita kerja hampir 24 jam. Suami saya sampai bingung, ini kok kerja di tugas di Basnas kok malah dikiranya
tugas di Basnas itu kemudian waktunya lebih banyak. Malah enggak kan kita 24 jam, apalagi kemarin ngurusi korban online. Ya, apalagi kalau di bulan puasa, Bu ya. Lah ya, jam 2 malam kita harus bagaimana mendistribusikan di hari tasyrik dan tapi itu enggak menjadi beban. Justru ketika kita mendapatkan info bahwa ini yang kita kasih yang kita dropping korban dengan senyum, itu membuat kita rasanya tuh Masya Allah. Kalau nggak salah gitu. Ibu Saida pernah bilang ini ya, social engineering ya Bu? Nah betul. Nah itu menjadi bagian dari social engineering. Kalau dari sudut pandang perempuannya sendiri, karena tadi Ibu sudah memberikan insight yang cukup banyak bahwa ternyata poinnya adalah penyetaraan manusia, bukan penyetaraan gender. Tapi kalau dari peran perempuannya sendiri Bu, dalam konteks berbagi, mungkin Ibu bisa memberikan pandangan. Jadi berbagi bagi perempuan kepada perempuan lain, itu memberikan kemanfaatan lebih, apalagi berbagi dengan sesama, dengan semua manusia ya, gitu. Dan saya gini, perempuan itu punya potensi humanisme yang cukup tinggi, gitu, ya. Rata-rata ini kan ada rasa keibuan. Oh iya ya, betul. Jadi rasa keibuan bukan rasa kebapaan ya. Jadi rasa keibuan itu adalah identik dengan sharing and caring. Ya. Jadi sharing and caring itu sesungguhnya menjadi habit seorang ibu. Karena kalau bapak nyari duit Bu. Iya. Jadi bagiannya bapak nyari-nyari, ya, bagian ibu bagi-bagi. Bagi-bagi. Oh iya. Jadi ibu memang tugasnya membagi. Nah, kalau semakin banyak perempuan dermawan, ya, semakin tumbuh perempuan-perempuan yang punya caring dan sharing kepada komunitas lain. Saya sih yakin ya, adanya diskriminasi gender, adanya stagnasi aksesibilitas perempuan terhadap modal. Itu yang sering terjadi Bu. Iya. Kemudian banyaknya perempuan yang masih belum bisa sekolah, belum bisa kuliah. Saya kira dengan sharing and caring dari perempuan kepada perempuan maupun dari perempuan untuk kemanusiaan, saya kira ini menjadi energi nasional yang sangat baik ya. Dan Basnas hadir memfasilitasi itu. Bagaimana teman-teman perempuan, kelompok-kelompok perempuan itu bisa sharing dan caring kepada perempuan lain. Ya, yang tadi Bu Sarmi ya. Ibu Susi dan Ibu Susi yang lain. Kayak kemarin kami ke ini. Kita kan lagi rilis ya, Kita Jaga Usaha. Saya ke Jogja. Jadi sepanjang Malioboro itu ternyata mayoritas pedagangnya di sana itu adalah perempuan. Oh iya Bu. Iya. Waduh. Yang mereka tuh kemarin waktu awal saya datang ke sana, mereka sudah mengibarkan bendera putih. Oh iya. Karena betul. modalnya ndak ada. Mereka mau berusaha lagi. Kalau perempuan-perempuan ini tidak berusaha, maka dia tidak bisa membayar sekolah anaknya. Dia tidak bisa memberikan gizi terbaik anaknya. Nah, artinya ini dampaknya. Nah, kita menggerakkan program Kita Jaga Usaha dan mayoritas itu adalah UMKM perempuan. Nah, kalau ini disupport oleh teman-teman perempuan yang lain, ya teman-teman milenial ya, bukan dijulitin ya. Iya, bukan dijulitin. Nah, ini saya kira ini sangat betul. ini menjadi snowballing ya. Betul. Snowballing kita untuk melakukan recovery. Wow, tapi kalau boleh tahu mungkin juga banyak yang penasaran ya atau kepo mungkin sama Bu Saida karena sering nongol juga di Basnas TV di berbagai konten lainnya. Ibu sebenarnya lebih terlibat di bagian apa sih Bu? Sekarang. Untuk 11 pimpinan Ibu tuh konsentrasinya di bagian apa? Saya supervisi pendistribusian dan pendayagunaan. Jadi tugas saya sekarang itu adalah memastikan bagaimana dana yang dititipkan oleh Muzaki itu bisa terdistribusi kepada mustahik secara baik. Nah itu mungkin juga banyak yang pengen tahu nih Bu, ini di luar konteks dari topik kita tentang perempuan ya. Kira-kira rangkaiannya tuh Bu dari mulai awal sampai akhirnya jatuh ke tangan mustahik yang tepat itu gimana Bu? Jadi kita kan mendistribusikan. Karena kan seluruh Indonesia ini kan. Iya. Mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah ini dalam berbagai sektor ya. Jadi ada sektor pendidikan, ada sektor sosial, ada sektor ekonomi gitu. Contohnya kita kemarin merilis kemitraan universitas, jadi kita memberikan
beasiswa kepada 101 universitas di Indonesia. Kemudian kita akan memberikan beasiswa kepada Mahat Ali. Mahat Ali itu universitas yang ada di pesantren-pesantren 52. Nah, itu bentuk dari bidang pendidikan. Kemudian kita juga melakukan ini kayak kemarin tuh program KJU ya. Kita jaga usaha. Itu kita merilis 10.000 betul. Bantuan langsung tunai kepada UMKM. Kemudian kita juga punya Z Chicken. Z Chicken ini adalah fried chicken, bukan fried kitchen ya. Fried chicken yang kaki 5. Yang ini kemudian dikelola oleh Mustahik. Nah, kita gini Mas Wildan, seluruh dana dari Muzaki yang dititipkan kepada kita, ini memang kita jadikan sebagai simpul untuk melakukan transformasi. Transformasi apa? Istilah saya tuh moving out of mustahik. Jadi bagaimana kita dana zakat ini bisa memovingkan, mentransformkan dari posisi yang hari ini mustahik ke depan diintervensi oleh Basnas itu kemudian menjadi muzaki. Berubah statusnya. Berubah statusnya. Nah, ini yang menjadi concern dan tugas saya, memastikan bahwa dana yang dititipkan kepada muzaki itu betul-betul tertasarufkan terdistribusikan dengan dampak yang nyata, dengan impact yang jelas, bagaimana mereka bisa mentransformasi. Contohnya Z Chicken. Z Chicken itu kita berikan modal kepada Mustahik itu sekitar 12 juta. Walaupun awalnya mereka tidak punya penghasilan, kemudian kita modali, kita training ya. Kemudian kita dampingi pemasarannya. Kemarin sebelum pandemi itu rata-rata mereka 1 bulannya tuh dapat 4.300.000. Setelah pandemi mereka dapat 3 juta. Artinya yang teman-teman yang mustahik yang selama ini tidak punya modal, tidak punya kapasitas kemudian kita fasilitasi, alhamdulillah kemudian bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan, yang itu sudah mereka sekarang sudah mulai bersedekah. Walaupun mereka belum sampai nisab menjadi muzaki. Nanti lama-lama kita naikkan. Nah, ini kita ingin memastikan nih Mas Wildan. Apa tuh? Memastikan bahwa dana yang diberikan, yang dititipkan itu betul-betul tertasarufkan. Nah, itu tugasku Mas Wildan. Susah nggak itu? Lumayan sih Bu. Iya. Tapi kayaknya lebih susah untuk bangunin anak tiap pagi atau tiba-tiba bapak minta nasi goreng jam 7:30 malam gitu. Dan itu sudah biasa. Anak-anak saya tuh sudah biasa ya sejak. Bu maaf Bu, ibu anaknya berapa Bu? 2. Jadi yang satu sekarang di FEUI. Yang satu masih di pesantren. Wow. Jadi itu ada ceritanya Mas Wildan. Betapa perempuan itu ini ya. Jadi saya tuh pernah punya cerita. Saya tuh hamil yang tadi 9 bulan. Karena saya waktu itu jadi pimpinan pansus di DPR. Jadi saya harus menunggu karena sidang akan selesai sekitar tengah hari, karena besoknya harus harus disahkan DPR. Artinya malam itu harus. Itu saya padahal besok paginya jam 6 pagi saya tuh sudah harus sesar. Harus sesar melahirkan. Waduh. Padahal jam 11 malam itu saya masih di DPR. Itu saya sampai ditelepon-teleponin. Tapi yang saya lakukan ternyata bisa. Jadi saya selesai diketok itu undang-undang, saya langsung ke rumah sakit. Paginya saya melahirkan. Dan nyatanya anak saya juga baik-baik aja. Wow. Dan anak saya cukup cerdas-cerdas lah gitu. Nggak artinya bahwa perempuan tidak ada beban sih sebenarnya tugas-tugas domestik itu. Kalau bisa di manage gitu. Betul. Kalau jadi manajemen, saya juga biasalah kalau pagi anak-anak saya paling ini memang walaupun saya sibuk itu biasanya kalau pagi saya selalu menyiapkan sarapan. Jadi saya masak. Kalau pulang. Itu anak yang keberapa Bu yang Ibu lagi di DPR itu Bu? Anak kedua. Untung nggak lahir di DPR Bu. Iya. Terus ngasih namanya DPR Wati, sorry laki-laki perempuan. Cowok. DPR One. Nah, ini mungkin sebelum kita tutup ya, bincang cerita zakat kita hari ini. Sedikit personal Bu pertanyaannya. Kira-kira tadi kan Ibu juga sudah bilang ternyata di Basnas lebih seperti di rumah lah. Mungkin seperti tempat bermain Bu Saidah kali ya, karena 24 jam.
Berarti ibu lebih mungkin bagi Ibu Saida sendiri dibandingkan pekerjaan yang lama, pressure-nya lebih tinggi yang mana Bu tapi? Kalau pressure secara sosiologis ya, mungkin karena kita lebih dekat sekarang ya dengan kelompok-kelompok yang harus kita advokasi. Betul. Kalau dulu saya di DPR itu kan saya membuat kebijakan. Jadi jaraknya jauh. Kita dengan yang kita bikin kebijakan itu kan jauh. Kalau di Basnas itu kan dekat sekali karena kita melayani. Kan kita melayani mustahik. Yang itu di hadapan kita, di mata kita, dan kita touch dengan mereka. Kita tidak ada jarak dengan mustahik. Itu yang membuat mungkin daya dorong kita untuk mengadvokasi itu tinggi sekali. Malah jadi lebih tinggi ya. Frekuensinya jadi karena seperti nggak ada jarak mungkin. Betul. Jadi sinyal sinyalnya tuh kenceng ya kalau di sini. Kalau dulu saya di DPR itu kan sinyalnya mungkin jaraknya karena gapnya jauh. Betul. Dan itu membuat saya kira karena saya juga masih punya jaringan-jaringan advokasi. Jadi itu juga membuat dorongan kita untuk memperkuat pola-pola advokasi kepada mustahik. Kayak sekarang kayak kemarin karena dulu saya pernah di DPR bermitra dengan teman-teman Kemenkop ya, UKM, kemudian kita jaring lagi gitu. Bagaimana dana-dana di UKM itu, Kementerian UKM bisa dialokasi untuk teman-teman mustahik binaan kita. Jadi semakin terdorong untuk meningkatkan frekuensi advokasi kita kepada mustahik. Karena terus terang saya tuh sampai gini, banyak sekali kan anak-anak mahasiswa yang kemudian pasca pandemi ya, di pandemi ini banyak yang Bu saya hampir DO nggak bisa meneruskan kuliah, saya hampir begini. Itu membuat saya jadi ya Allah, harusnya Basnas itu bisa menjadi enabler, menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin. Betul. Nah saya tuh punya cita-cita secara pribadi tuh, bagaimana air mata kesedihan itu bisa kita rubah menjadi air mata kebanggaan. Itu. Nah, itulah yang bisa dilakukan oleh Basnas. Banyak yang teman-teman mengatakan, saya nggak mungkin bisa kuliah. Tapi dengan adanya Basnas, kemudian teman-teman mustahik itu punya harapan, punya asa bahwa dia juga berhak untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, itu saya sering mendorong ke teman-teman Basnas, yuk kita bisa menjadi enabler, bisa menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin. Wow, jadi ini sih yang saya tangkap bahwa mungkin dulu ketika Bu Saida di DPR, Ibu lebih merasa karena sebagai pembuat kebijakan. Betul. Tapi jauh dari orang yang merasakan kebijakan itu. Betul. Sementara sekarang Ibu mendengar kebijakan apa ini? Langsung. Kan kemarin kita ketemu dengan kelompok pemulung. Langsung saya berhadapan dengan mereka. Saya datang ke rumahnya mereka yang 2,2 kali peta. Itu betul adanya, saya lihat, mata saya sendiri lihat di situ. Di situ ada 4 orang. Kemudian saya tanya berapa penghasilan mereka. Setelah pandemi mereka baru dapat 150.000 dalam 1 minggu. Saya nggak ngebayangin itu. Dulu saya nggak pernah menemukan yang begini faktanya. Hari ini saya berhadapan dengan mereka. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Itu yang membuat saya terus terang secara spiritual tuh rada itu gitu ya. Sampai saya mendorong anak saya. Itu anak saya juga kemudian terdorong ikut gitu. Kemarin ngumpulin uang dari fundraising, anak-anak UI itu. Betul. Saya bilang teman-teman UI itu kan teman-temanmu kan banyak yang istilahnya kalau di mahasiswa tuh danus Bu. Apa tuh? Dana usaha. Jadi kayak betul. Kita misalnya ada yang punya donat, jualan donat. Oh betul itu. Atau kalau ada yang bisa musik dia ngamen. Betul. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah. Oh iya. Jadi anak saya tuh di IG-nya dia, mereka TikTok IG itu ternyata kok kamu jualan apa sih? Saya bilang gitu, kok banyak banget ini. Ternyata mereka tuh lagi jualan, ternyata dapat berapa puluh juta gitu. Betul, yang kemudian mereka berkolaborasi dengan teman-teman LAB di sini. Karena sekarang udah bukan zamannya lagi di mana kita cuma menadahkan tangan. Betul. Tapi orang akan berpikir lu kenapa nadahin tangan gitu. Betul. Kita ada ini, tapi kita membuat ini untuk memberikan ini. Nah gitu. Oke Bu,
mungkin sebelum kita tutup ini pertanyaan terakhir. Semua orang udah tahu Bu Saidah adalah pimpinan Basnas dan bahkan hampir melahirkan di DPR. Tapi jangan ditiru ya. Karena repot nanti DPR udah di demo terus jadi rumah sakit, Bu. Kasihan ya penjaganya. Nah, oke. Hal bagi Bu Saidah sendiri ya, mungkin kalau yang ingin diceritakan boleh, tapi kalau yang enggak juga nggak apa-apa. Hal yang paling berkesan selama Ibu sekarang sudah menjadi seorang pimpinan Basnas dan mungkin juga dari karir-karirnya dulu Bu selama sebagai wanita yang berkarya. Dan mungkin juga nanti terakhir bisa ditutup dengan pesan mungkin kepada teman-teman perempuan bahwa ya udahlah jangan takut, jangan malu dan jangan mau kalah. Apa Bu? Yang paling berkesan gitu loh momennya. Jadi yang paling berkesan buat saya ya bahwa setiap perjalanan hidup kita itu keywordnya, kata kuncinya adalah kebermanfaatan. Jadi di dalam setiap histori kita ya itu kan kita harus punya legacy, kita harus punya jejak. Oh iya betul. Nah yang bisa kita bangun hari ini adalah jejak kebaikan. Nah saya tuh teringat ada satu hadis mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Jadi kalau dia kaya, oke. Dia pinter, oke. Tapi kalau dia tidak sharing, tidak bermanfaat buat yang lain, apa gunanya? Gitu. Jadi saya sering mengatakan kepada semua pihak, ya teman-teman terutama generasi milenial ya, yang hari ini Anda boleh kaya wajib, ya. Wajib. Anda pinter wajib. Wajib. Tetapi bermanfaatlah kepada orang lain. Karena dengan bermanfaat itu kemudian kita menjadi bermakna gitu. Nah di dalam seluruh karir hidup saya itu saya selalu menekankan kepada diri bahwa saya jadi pemimpin, jadi anggota DPR, apa manfaatnya buat masyarakat? Kebijakan apa yang bisa saya buat? Ketika saya di KPPU, saya melihat bahwa pangan kita mahal, bagaimana saya bisa menurunkan harga pangan? Karena itu bermanfaat buat rakyat. Apalagi di Basnas yang sudah pasti memang kita harus melayani rakyat gitu. Jadi buat saya sih keywordnya satu, bermanfaat buat orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan dong, tepuk tangan maksud coba. Jadi hampir bisa saya ambil benang merahnya dari episode kali ini sama Bu Saidah. Benang hijau dong. Kan apa tuh Bu? Benang hijau jangan benang merah. Oh, Ibu pakainya benang yang hijau ya? Karena rata-rata bajunya hijau ya. Kalau jadi merah ntar beda sendiri. Ya oke, benang hijau atau kesimpulannya adalah kebermanfaatan, dan Bu Saidah tadi juga sudah mengatakan pondasi awal dari sebuah struktur yang besar itu dimulai dari perempuan yang hebat. Karena saya juga pernah dengar Bu, mungkin Ibu bisa mengoreksi kata-kata saya ya. Sekolah pertama dari seorang anak adalah ibu. Betul. Betul Bu. Betul. Dan Ibu merasakan itu enggak? Betul, betul. Jadi memang fondasi al-ummu itu ada hadisnya tuh. Apa tuh? Al-ummu madrasatul ula. Bahwa ibu itu adalah sekolah pertama. Jadi ngerasain nggak Mas Wildan? Betul, ngerasain, ya. saya ngerasain. Jadi apa yang dikatakan ibu itu akan menjadi ideologi buat kita kan. Dan saya juga sebagai ibu juga menerapkan itu ke anak-anak. Bagaimana kita membangun karakter yang baik ya. Akhlakul karimah, ya tadi sharing dan caring menjadi attitude mereka nanti hidup. Nah itu bisa kan gini, ibu itu kan dari mulai nyuapin, makain baju, itu kan bisa sambil ini ya, sambil menginternalisasi. Multitasking, ya. Betul. Jadi menginternalisasi, kenapa dia harus begini, kenapa dia harus begini. Dan itu menjadi apa? Makanya dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama kita. Jadi kalau ibunya kemudian yang tadi punya karakter yang baik, punya knowledge yang baik, punya intelektual yang baik ya, punya akhlak yang baik, maka outputnya itu apa? Ya anak-anak yang baik mestinya gitu. Dan itu bisa diproduce oleh ibu yang punya karakter yang baik gitu. Dan saya berharap semua ibu di Indonesia ini, saya meyakini, berasumsi semua ibu di Indonesia ini pasti baik. Iya, betul. Agar tidak ada lagi yang berantem di Twitter ya Bu.
Oke, Bu Saidah, makasih banyak atas Makasih, Mas waktunya. Wildan, makasih Semoga sehat terus ya Bu. Amin, Di kondisi amin, ini amin. keluarga juga baik-baik Amin, semua amin. dan tetap menjadi inspirasi bagi keluarga, Amin. bagi orang-orang terdekat dan terutama bagi perempuan-perempuan dan orang terdekat Ibu. Amin. Oke. Terima kasih. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Bu Saidah Sakwan yang ternyata wow di luar dugaan ya. Biasa kita melihat di konten-konten di Basnas TV atau di acara-acara yang dihadiri Bu Saidah, dia cuma memberikan insight-nya atau knowledge-nya, tapi ternyata ceritanya cukup dalam, hampir melahirkan di gedung DPR. Oke, baik, saya Balik Wildan. Bincang Cinta Zakat akan kembali lagi di episode-episode selanjutnya. Tetap tonton terus channel Basnas TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.